Ayo, Mau kemana kita? Mama akan ajak kamu ke agrowisata. Ayah tidak ikut. Ayah lembur. Mama yang akan ajak kamu ke sana. Ayah tidak bilang kalau dia akan lembur. Ayah bilang sama aku. Ya boleh tidak kita? Tunggu sampai ayah tidak lembur. Ya apa ayah tahu kita akan pergi? Putar balik ayo. Sia Omo sayang. Sayang. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan hubungi kembali nanti. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan hubungi kembali nanti. Silakan hubungi kembali nanti. Maaf. Halo kakak ipar. Halo Ivan. Apa kamu sudah menghubungi kakakmu? Ada apa? Aku pulang dan tidak ada siapa-siapa di rumah. Menghubungi Yilin. HP-nya mati lagi. Bagaimana dengan Sia Omo? Keduanya tidak ada di sana. Beberapa pakaian hilang dari rumah. Dan barang-barang bersih Sia Omo. Tas sekolah dan semacamnya semuanya hilang. Mereka mungkin pergi ke suatu tempat untuk bermain. Ya setidaknya dia harus memberitahuku. Apa dia menganggapku sebagai suaminya? Kakak ipar. Apa yang terjadi antara kamu dan kakakku? Tidak ada, kami baik-baik saja. Aku paling tahu kakakku. Kalau tidak ada masalah, dia tidak akan begitu aneh. Ivan, kakakmu dan aku baik-baik saja. Kami benar-benar baik-baik saja. Kamu masih menyembunyikan sesuatu, apa masuk akal? Pesan. Itu dikirim oleh kakak. Bilang aman dan sehat, tidak perlu khawatir. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan hubungi kembali nanti. Matikan. Pasti. Dia matikan setelah mengirim pesan ini. Bagaimana kalau ini? Kita bisa kirim pesan ke dia. Dia akan lihat setelah nyala lagi. Boleh kan? Kamu yang kirim. Aku kirim. Dia bakal balas kalau aku kirim pesan. Kamu lucu banget. Itu urusan dia mau balas atau enggak. Itu urusan kamu mau peduli atau enggak. Mikir-mikir dulu. Di mana sekarang? Kurasa aku nggak perlu sembunyikan. Apa yang terjadi antara kamu dan Kinshan? Enggak. Kamu dengerin aku. Kita gimana kalau ini? Kita harus nunggu kakak. Tunggu dia nelpon balik, boleh kan? Dia pasti baik-baik aja kalau dipikir-pikir. Sia Omo ada kelas hari Senin. Bawa saya Omo. Pasti baik-baik aja, boleh kan? Diam. Jawab aku. Apa yang kamu lakuin sama cewek itu? Jaga mulutmu. Ivan, bisa nggak? Jangan bicara kasar gitu. Aku juga bingung sekarang. Kamu bilang apa? Kamu bingung, jangan pura-pura. Kakakku udah tahu. Kalau bukan buat Nile Lamatin keluargamu. Sabar dan tahan diri. Kalau hal buruk nggak terjadi, dia nggak bakal kayak gini sekarang. Aku kasih tahu Lingwei, kamu nggak perlu buka permusuhan dulu. Kalau kamu berani perlakukan kakakku jelek, aku bisa lebih jahat dari kamu. Ivan, jaga mulutmu. Gimana kalau ini? Kita pulang dulu. Pulang, baik. Pulang. Ya jangan bikin ribut. Tunggu teleponnya. Sudah pulang.
Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan hubungi kembali nanti. Maaf. Halo, apakah dia sudah kembali? Tidak, dan dia tidak membalas pesan saya. Tidak ada balasan. Apa yang terjadi dengan Ivan? Ivan tidak ada. Ya. Bagaimana kalau aku datang dan menemanimu sebentar? Tidak, tidak, tidak. Kamu harus tinggal di rumah dengan Ivan. Tidak apa yang Ivan katakan. Jangan terlalu dipikirkan. Tidak apa-apa, santai saja. Aku mengerti hal ini. Apakah kamu baik-baik saja dengan Ivan? Kami baik-baik saja. Ya, kakak ipar. Kamu tidak perlu membujukku. Biarkan aku memikirkannya lagi. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan hubungi kembali nanti. Kamu pergi kemana? Ayah, Sayang, kamu pergi kemana? kami pergi ke agrowisata. Kamu harus memberitahuku lain kali. Sudahkah kamu mendengarnya? Ibu dan aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Sayang, naik ke atas dulu. Aku akan naik dan bermain denganmu. Aku perlu berbicara dengan ibumu tentang sesuatu. Pergi. Sayang, ada apa? Kamu tidak menjawab telepon dan pesan WeChatku. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya. Kamu bahkan tidak memberitahuku. Kamu hilang bersama Xiaomo. Apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahuku? Bisakah kamu mengatakan sesuatu? Aku sendirian di rumah. Seperti seorang gelandangan. Tidak ada yang memasak, tidak ada yang mencuci pakaian. Bagaimana aku sebagai suami? Kemana istri dan anakku pergi? Aku tidak tahu. Apakah keluarga ini masih terlihat seperti keluarga? Bukankah aku sudah memberimu waktu 1 bulan? Apa yang kamu lakukan? Pergi kerja, pulang kerja. Perusahaan saya punya banyak hal yang harus dilakukan. Saya sibuk setiap hari. Kamu sibuk berkencan. Apa yang kamu katakan? Soft time. Saya melihatnya. Kamu tidak berniat putus dengannya. Benar kan? Sayang, kamu salah paham. Jangan bilang, kamu ada di soft time. Bicara putus sambil berpegangan tangan. Apakah kamu masih akan berbohong? Berapa lama lagi kamu akan berbohong padaku? Kunci itu. Dan setiap kali kamu pulang, bau parfum. Kamu bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk berhenti kerja. Kamu tahu apa yang paling menyakitkanku? Setiap kali aku meyakinkan diriku sendiri untuk percaya pada apa yang akan kamu katakan. Aku takut kamu bersyukur saat itu. Sekali lagi kamu berhasil lolos. Dan dari tanggal berapa? Kontak ponselmu. Namaku dari istri menjadi Yilin. Nama yang telah kamu gunakan selama 16 tahun. Jangan sentuh aku lagi. Jangan meremehkan kepercayaan terakhirku padamu. Terus begini. Kamu tidak pantas menjadi suami. Dan kamu tidak pantas menjadi ayah. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Jika kamu benar-benar tidak menginginkan keluarga ini, maka kamu harus mendekati Ivan. Dia seorang pengacara.
Jika kamu ingin tetap bersamaku. Baiklah, tolong. Uruslah urusanmu sendiri. Aku hanya memberimu 2 hari. Aku akan mendengar kabarmu besok lusa. Hai sayang, aku sudah memikirkannya. Aku akan putus dengannya. Bagaimana? Aku akan memberitahunya. Aku tidak percaya padamu. Aku akan mengatakannya seperti ini. Biar aku pikirkan dulu. Kinshan. Ini Yilin. Kamu ada waktu sore ini. Aku ingin membelikanmu secangkir kopi. Bagaimana kamu bisa memilih tempat seperti ini? Kamu sudah familiar dengan tempat ini. Aku sudah memesan secangkir kopi untukmu. Terima kasih. Sama-sama, selama bertahun-tahun. Kita saling kenal. Meskipun kita bukan teman. Tentu saja, dulu aku menganggapmu sebagai teman. Tapi kamu tidak pernah memperlakukanku seperti itu. Apa yang kamu katakan masuk akal? Ya, masuk akal. Jika kita teman, apa hubunganmu dengan Lin Wei? Aku akan sangat membencimu. Kita bukan teman sekarang, meskipun aku membencimu. Aku tidak akan melempar cangkir kopi ini ke wajahmu. Kamu sangat membenciku. Kamu hanya tidak bisa melakukan hal buruk. Tidak sepertimu. Kamu mungkin melakukan hal buruk apapun. Sebenarnya cinta itu, kadang kamu tidak bisa mengendalikannya. Kamu juga seorang wanita, kamu mengerti. Dan aku tidak berpikir seberapa buruk hal ini. Aku tidak meminta apapun dari Lin Wei. Cintaku padanya tidak kurang darimu. Pengorbananku untuknya tidak kurang darimu. Kamu hanya lebih dulu dariku. Datang lebih awal, ya datang lebih awal. Bahkan belanja pun harus antri. Cukup sudah pertunjukanmu. Sudah waktunya kamu pergi. Aku tidak berpikir itu terserah padamu. Aku melakukan sesuatu yang baik untukmu. Aku ingin menyelamatkan martabatmu. Lebih tepatnya, aku mau kasih kamu jalan mundur. Kalau jalannya nggak ada lagi nanti, kamu bakal jatuh langsung. Nggak malu tuh. Oke. Kamu bisa aja melakukannya. Hai sayang, Dia ada di seberangku. Kamu harus bilang sama dia. Kinshan, maaf kita harus putus. Yilin udah banyak berbuat buat aku dan anak kita. Aku nggak bisa ninggalin mereka demi kamu.
Jiang Yilin bagus deh buat kamu. Kamu memang dermawan. Kamu bisa, anggap aja nggak pernah terjadi apa-apa. Pas kamu sama dia, kamu harus mikirin baik-baik. Qinshan, apa kamu juga ngerasain? Rasanya dikhianati. Lin Wei berhutang sama kamu. Aku minta maaf buat kamu atas nama dia. Aku bakal balik jam 6 sore. Aku ada urusan di sini. Aku tutup telepon dulu. Kenapa kamu ikutin aku? Bukannya kamu bilang nggak bisa nemuin keseimbangan. Bukannya kamu bilang ragu-ragu. Qinshan, aku cuma mau bilang maaf ke kamu. Maaf? Aku kira kamu jatuh cinta sama aku. Aku memang agak sayang sama kamu. Aku jujur. Itu beneran. Kamu lihat. Berani nggak? Maaf. Jangan bilang itu. Dari awal aku udah mikirin hasil ini. Tapi satu-satunya yang nggak bisa aku maafin. Aku nggak percaya kamu ngelakuin itu di depan Jiang Yilin. Putus sama aku lewat telepon dia. Aku nggak peduli orang lain mikirin apa. Cinta kita. Di hatiku. Seberapa besar aku sayang sama kamu. Seberapa berharga cinta ini. Qinshan, aku tahu perasaan kamu ke aku. Aku tahu apa yang aku katakan tidak penting sama sekali. Aku benar-benar berharap kita bisa kamu sebaiknya diam saja. Kamu meremehkan dirimu sendiri. Tidak heran kamu tidak bisa menemukan keseimbangan. Karena kamu memang jago. Mengarahkan timbangan ke sisimu. Xiaomo. Ibu sudah pulang. Ayah sedang memasak. Istri pulanglah. Hari ini aku membeli makanan bersama ayah. Ayah membuat sayap ayam saus tiram kesukaanmu. Mau datang dan duduklah. Enak tidak? Ibu enak tidak? Ayahmu sudah lama tidak memasak. Dan tidak buruk. Kapan ayah memasak? Aku ingat itu ayahmu. Ketika dia mengejar ibumu di universitas. Masakan andalannya saat itu. Menurutmu rasanya berubah sekarang? Aku tidak tahu. Menurutmu itu berubah? Ayah, ibu, aku harus memberitahu kalian sesuatu. Katakan. Sekolah kami membuka kelas minat. Aku ingin belajar taekwondo. Oke, taekwondo cocok untuk anak laki-laki. Ayah mendukungmu. Kenapa kamu belajar taekwondo? Itu terlalu keras. Dan tidak cocok untuk anak seusianya. Ibu ini olahraga. Bulfik juga olahraga. Jangan berani-berani nonton TV. Sambil nonton TV? Bisakah bullfight dan taekwondo ini menjadi hal yang sama? Itu benar-benar bukan hal yang sama. Bulfik itu melawan banteng. Taekwondo itu melawan orang kan? Istri, aku pikir kamu agak terlalu ekstrim saat mengatakan ini. Kamu lihat aku masih berlatih anggar. Benar, anggar juga sangat berbahaya. Kapan kamu ikut campur dengan Xiaomo?
Ada apa denganmu hari ini? Istri aku pulang. Aku tahu dalam hati, ini bukan urusan Xiao Mo. Ini bukan apa-apa. Apakah Xiao Mo belajar taekwondo atau tidak? Aku yang ingin melampiaskan merampoknya dengan Qin Shan sebelumnya. Seperti berperang, aku menariknya kembali dengan satu pikiran, dan maju dengan satu pikiran. Sekarang mereka terpisah, dan pertempuran sudah selesai. Ketika aku berbalik, aku menyadari bahwa ada luka di seluruh tubuhku. Dan aku mulai merasakan sakit. Ketika orang mulai rileks, mereka mulai memikirkan banyak hal. Memikirkannya. Memikirkan kita. Dan kemudian aku menyadari itu. Lin Wei sebenarnya sudah lama tidak memberitahuku tentang kemajuan kerjanya dan kekacauan antara dia dan rekan kerjanya di perusahaan. Aku sepertinya tidak lagi memberitahunya tentang perasaan kecilku dalam hidup. Selain anak-anak, kita benar-benar tidak memiliki topik lain. Sebenarnya setiap hari sudah memberi petunjuk pada perubahan sebelumnya kita. Aku bahkan tidak menyadarinya dan berpikir bodoh bahwa itu hanya beberapa bulan yang memungkinkanku untuk mengubah pandanganku tentang suamiku. Dibandingkan dengan mengalahkan Qin Shan, lebih sulit untuk mengalahkan rasa sakit seperti ini. Sebenarnya itu tidak terlalu sulit. Katakan kebenaran ini. Apakah kalian semua tidak mengerti? Setiap orang harus terbiasa berkompromi dengan tujuan. Ini adalah dunia orang dewasa. Terkadang kejam tidak ada cara. Sejak kamu memutuskan untuk mempertahankan rumah ini, jangan mendorongnya keluar. Cobalah menemukan sesuatu yang baru bersamanya dan berbicara dengannya. Hubungan seperti bunga. Selain menyiram, memberi pupuk dan berjemur di bawah sinar matahari, kamu harus menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Seperti pot bunga itu. Retak. Kamu harus menambalnya dulu kan? Biar aku coba. Apa artinya mencoba? Kamu bisa lihat dirimu sendiri. Kamu bisa lihat dirimu sendiri. Bisakah ini berhasil? Percaya diri. Apa artinya mencoba? Halo istri, ini dia. Aku juga di sini. Apakah jalanmu macet? Tidak terlalu padat hari ini. Apakah Xiao Mo sudah berangkat sekolah? Aku sudah pergi ke biro jodoh. Xiao Mo pasti sudah dikirim ke sekolah. Ngomong-ngomong, kapan hasil akademik Xiao Mo keluar? Masih seminggu lagi. Bukankah kamu sudah mengetahuinya? Tidak apa-apa, kamu bilang. Tidak apa-apa. Dan tidak ada yang perlu dikatakan. Bisakah kita berdua makan malam bersama setelah pulang kerja? Tidak bisa. Aku belum bilang ke Xiao Mo. Ayah juga tidak tahu siapa yang akan menjemputnya. Selain itu, dia akan makan malam setelah pulang. Baiklah. Maka aku akan menutup telepon dulu.
Bos Huang. Hua Xiafan. Oke, biar aku cari dulu. Jika aku benar-benar memiliki tumor ganas, apakah kamu masih bersamaku? Aku pasti akan. Aku tidak percaya dari lubuk hatiku. Akumulasi juga perlu memiliki dasar. Kalau tidak kamu dan kakak Xiaohan, apakah ada wanita? Kamu yakin kamu bisa merawatnya seumur hidupmu? Keraguannya yang membuatku merasa. Sikapnya tegas. Xiaohan, dia bisa memberikan seluruh hati dan jiwanya untuk merawatnya. Hai, totalnya 526 yuan. Dulu tidak semahal ini. Dulu kamu tidak akan memesan anggur semahal ini. Benar, tidak peduli apapun anggurnya. Persaudaraan yang paling penting. Ini dia. Maaf, saldo kamu tidak cukup. Yah, Kak Yuming. Bagaimana kalau aku yang bayar? Tidak, aku yang bayar. Kamu bisa menyimpan uang itu untuk membesarkan anak. Ini dia 600 yuan. Minta dia membuat faktur. Aku akan membayarmu nanti. Kita akan membicarakannya nanti. Baiklah. Kita harus makan dan minum dengan baik. Maaf. Yah, Oh Hifan. Aku akan menutup telepon sekarang. Aku sibuk sekarang, aku akan meneleponmu nanti. Yah, anggur kita habis. Kita tidak punya anggur. Baiklah. Kita sudah menghabiskan semua anggur, ayo pergi. Oke. Pergi, tetap berhubungan. Pergi. Kamu baru saja meneleponku. Kamu menyuruhku kembali terburu-buru. Apa yang kamu inginkan dariku? Kamu sibuk sekarang? Ya, aku sibuk. Banyak pekerjaan di perusahaan. Butuh uang tapi uang tidak cukup. Butuh orang tapi orang tidak cukup. Hari ini Chen Tao bilang dia ingin berhenti kerja. Bisakah aku tidak melepaskannya? Istri sedang hamil. Apa yang akan dia lakukan untuk mencari nafkah jika aku tidak melepaskannya? Ya, biarkan saja dia pergi. Aku bilang mari kita melepasnya. Mengundangnya makan malam. Saat pembayaran. Aku tidak punya uang. Di depan banyak kolega. Aku tidak punya uang. Akhirnya Xiao Bao mengeluarkan uang, membayar makanannya. Apakah aku bos sebenarnya? Baiklah, jangan bahas apakah aku bos atau bukan. Aku seorang pria. Aku sedang mentraktir seseorang. Aku tidak punya uang, bagaimana aku tidak kesal? Baiklah, apapun yang aku katakan kamu tidak mengerti. Baiklah. Aku juga tidak mengerti. Apakah kamu sibuk sebelum menikah? Atau kamu sibuk setelah menikah? Kamu yang menjalankan perusahaan. Banyak orang membantumu. Ternyata kamu butuh uang tidak cukup. Kamu butuh orang-orang tidak cukup. Apakah pikiranmu ada di perusahaan? Apa maksudmu? Baiklah. Aku tidak ingin berbicara denganmu hari ini. Kita harus bertengkar ya. Aku tidak ingin bicara, boleh tidak? Baiklah, aku juga tidak ingin bertengkar. Memanggilmu kembali, karena aku ingin berbicara denganmu. Baiklah, kamu bisa bicara. Siapa nama mantan pacarmu? Mengapa kamu menanyakannya lagi? Hal ini dan apa yang kita bicarakan, apa hubungannya antara keduanya? Aku istrimu, tidak bisakah aku bertanya? Jiang Xiaohan, boleh tidak? Jiang Xiaohan. Aku hanya ingin tahu, Jiang Xiaohan ini di hatimu. Sebenarnya apa posisinya? Aku memang peduli. Kamu lihat, kita pasangan kan? Pasangan seharusnya saling mengenal. Hanya jika kita saling mengenal, kita bisa terus bersama. Jadi sebenarnya apa posisinya?
Kamu tidak mau mengatakan. Tidak apa jika kamu tidak mau mengatakan. Aku akan terus bertanya. Aku sudah bertanya padamu sebelumnya. Apakah ada seorang wanita, ketika dia memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kamu bisa meninggalkan semua yang sedang kamu lakukan untuk merawatnya dengan segenap kekuatanmu? Aku ingat kamu tidak mengatakan. Sejujurnya, aku kesal. Karena aku tahu wanita itu bukan aku. Apakah dia? Jika di masa lalu, aku tidak ingin tahu terlalu banyak. Lagi pula aku bukan cacing gelang di perutmu. Aku tidak bisa tahu apa yang kamu pikirkan. Dan kamu tidak menunjukkannya. Aku tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang hanya malam ini. Aku hanya ingin tahu. Apa sebenarnya posisinya di hatimu? Dan apa sebenarnya posisiku? Aku perlu tahu agar aku bisa merasa tenang. Baru aku bisa turun bersamamu. Baru aku bisa memiliki rasa aman. Ya, aku pikir kamu. Bersikap tidak masuk akal. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Apa yang ingin kamu ungkapkan. Atau kamu pikir aku melakukan sesuatu. Katakan saja. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu mengetahuinya? Apa yang aku lakukan? Perusahaanku sedang sangat sibuk sekarang. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu bilang apa yang bisa aku lakukan? Wang Yuming, jika itu sikapmu, aku tidak bisa berbicara denganmu lagi. Kamu sebaiknya memikirkannya. Kamu bisa bicara setelah memikirkannya. Aku akan tidur di kamar Xiaoya malam ini. Katakan sesuatu. Berikan padaku. Kamu bisa menangis jika ingin. Sebenarnya aku pikir, normal bagi pria memiliki beberapa rahasia. Apakah itu rahasia? Kamu kenal seorang pria, ketika dia menikah, dia tidak punya pengiring pengantin. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Artinya teman-temannya adalah teman-teman Xiaohan. Kamu tidak perlu melakukan analisis di sini. Apa masalah besarnya? Normal bagi pasangan untuk bertengkar. Seperti kamu juga pernah menikah. Orang tuaku sering bertengkar. Harus ada pengorbanan. Pasangan bisa bermasalah jika hidup terpisah lama. Kami punya masalah dulu. Ada sesuatu yang tidak dikatakan Xiaoya. Aku tahu apa yang ingin dia katakan. Aku pengganti. Apa maksudmu? Dia pikir kamu seperti Xiaohan itu. Aku tidak tahu. Lalu aku tanya kamu, apakah dia pernah kontak dengan Xiaohan itu? Aku tidak tahu. Itu bukan. Hanya dengan intuisi wanita kamu. Kamu akan tahu jika dia melakukannya. Kuda Nil. Bos Huang. Aku bingung. Kamu bingung apa? Aku beritahu kamu, wanita ini dalam pernikahanmu. Dia tidak menimbulkan ancaman. Tapi ada satu hal, itu ada di hatimu. Sedikit kebanggaan di pekerjaan. Apa itu kebanggaan? Pikirkan apa itu kebanggaan. Kebanggaan adalah pengatur cinta. Kebanggaan adalah katalisator perceraian. Kamu mengerti. Kamu mau apa? Kemari aku tanya kamu. Bagaimana obrolan kalian kemarin? Kami tidak ngobrol. Kamu tidak bicara. Aku harus bilang sesuatu. Ivan baru saja keluar dari rumah sakit. Kamu membuatnya marah. Kamu tahu itu. Dia sedang sakit, dia tidak boleh marah. Katakan yang sebenarnya. Apakah Xiaohan masih ada di pikiranmu? Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu tidak boleh memiliki itu. Kamu sudah menikah, kamu tahu. Aku pikir setelah kamu menikah, kamu akan melupakannya. Aku bilang padamu, kamu harus menunjukkan sikapmu pada Ivan. Apa yang kamu pikirkan? Aku ingin pergi bekerja. Apa yang ingin aku lakukan? Aku dengar pembayaran terakhir sudah masuk. Kamu seharusnya senang. Kamu serius sepanjang hari. Apa yang terjadi? Kamu masih bermasalah dengan Ivan. Terakhir kali dia sakit. Bisakah kamu meninggalkanku sendiri?
Aku tidak peduli padamu. Xiaoya. Halo Xiaoya. Xiao Bao. Apakah kakakku dalam suasana hati yang tidak biasa hari ini? Dia cukup tidak biasa. Dia tepat di depanku. Tidak. Aku melakukan kesalahan. Bagaimana bisa kamu membicarakan Jiang Xiaohan di depan Yifan? Berikan teleponnya padaku. Kamu harus bicara dengan kakakmu. Jangan menyalahkannya. Tidak Xiaoya, apa yang salah denganmu? Apa yang kamu katakan pada Yifan? Hal tentang Jiang Xiaohan. Halo. Bagaimana? Bagaimana dia bisa menutup telepon? Kakak maaf. Maaf. Xiao Bao. Xiao Bao, kamu makan apa? Kamu telepon dia kembali. Kamu tanya dia, apa sebenarnya yang dia katakan pada Yifan? Yifan, dia membicarakan Jiang Xiaohan padaku. Aku penasaran. Kenapa dia tiba-tiba menyebutnya? Tentang Jiang Xiaohan. Kamu telepon dia kembali. Kamu tanya dia, apa yang terjadi? Apa yang bisa dia katakan? Kamu adalah kakaknya. Ini tentang kalian berdua. Kalian berdua pulang dan selesaikan sendiri. Telepon dia kembali. Dia telepon aku kembali. Halo Xiaoya. Cepat! Klinik hewan. Xiao Bao tidak bisa bertahan. Apa? Xiaoya. Apa yang terjadi dengan Xiao Bao? Dia makan tulang dan tersangkut di tenggorokannya. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia di dalam sana. Xiaoya tidak menjawab telepon. Wang Yuming tidak menjawab telepon. Jiang Yifan tidak menjawab telepon. Sekarang jam berapa? Tidak ada satupun yang kembali. Kenapa Xiaoya tidak menjawab telepon? Apa ada sesuatu yang terjadi padanya lagi? Aku tidak bisa memikirkan dia sekarang. Yang paling aku inginkan adalah dia berbicara dengan Yifan. Anak muda mudah berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana perasaanku? Yifan dan Xiaohan. Mereka semakin mirip. Jangan bilang begitu. Kalau kamu bilang begitu, aku jadi merasa sedikit kasihan pada Yifan. Dan kamu juga merasa kasihan? Kamu seharusnya melakukan lebih sedikit hal yang menyakiti orang. Apa yang aku lakukan yang menyakiti orang? Apa ada keputusan baik yang tidak aku ajukan? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak punya suasana hati yang santai seperti itu. Anak muda punya cara hidup mereka sendiri. Anak-anak sudah cukup dewasa. Mereka bisa mengurus urusan mereka sendiri dengan baik. Tapi begitu kamu ikut campur, jadinya berbeda. Sudah cukup aku denganmu. Anakmu persis sepertimu. Terlalu dangkal. Kamu berpikir masalah secara luas. Mana yang kamu suka? Dulu Yuming dan Xiaohan. Mereka saling mencintai. Kamu malah memisahkan mereka. Dan Xiaofan, kamu juga tidak menyukainya. Kamu terlalu pilih-pilih. Apa kamu mencari istri untuk anakmu? Atau mencari istri untuk dirimu sendiri? Aku mencari menantu, ada masalah apa? Aku juga memberitahumu. Aku tidak akan pernah menyesal seumur hidupku. Aku menghentikan Yuming. Untuk pergi ke luar negeri bersama Xiaohan. Bagaimana dengan Yifan? Ada apa dengan Yifan? Aku sekarang sedang melakukan pekerjaan ideologi untuknya. Apa yang kamu gumamkan? Selain membaca koran dan memancing, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu sudah kembali. Yifan sudah kembali. Mama papa kalian masih bangun. Bagaimana aku bisa tidur kalau kalian belum pulang semua? Ya, aku baru saja kembali. Aku membuat kalian khawatir. Kalian sebaiknya istirahat yang cukup. Tidak. Jangan tidur di kamar Xiaoya. Aku minta maaf atas nama Yuming. Tidak perlu mama. Aku lelah. Aku benar-benar butuh istirahat. Kalian sebaiknya tidur lebih awal. Tidak, kalau kamu lehar sebaiknya tidur di kamarmu. Kamu selalu tidur di kamar Xiaoya. Apa situasinya? Kamu masuk dan bicara dengannya. Jangan keluar sampai kalian selesai berbicara. Kenapa dia tidak keluar? Mungkin dia tidak akan keluar dari sana. Tidak apa-apa Xiao Bao, punya kehidupan yang kuat. Apa tidak apa-apa? Bagaimana semuanya bisa baik-baik saja dengan cara ini? Apa yang salah denganku belakangan ini? Aku yang bikin masalah ini. Aku yang bikin masalah buat kakakku dan istrinya. Sekarang aku yang bikin masalah buat Xiao Bao. Aku baik-baik aja. Lihat apa yang kamu bilang. Aku baik-baik aja. Dokternya udah keluar. Apa yang terjadi? Udah keluar, dia baik-baik aja buat sekarang. Untuk jaga-jaga kita akan jagaan dia semalaman. Observasi kita akan observasi dia. Kamu bisa aja keluar kalau nggak ada yang mau bilang. Xiaohan dan aku.
Aku udah bilang sama kamu sebelum kita nikah. Apa kamu udah bilang dengan jelas? Mana bagian yang nggak aku jelasin? Di komputer. Sejarah pencarian tentang Jiang Xiaohan. Apa artinya? Baiklah. Xiaohan. Padya pergi ke luar negeri. Aku nelpon dia. Nomor domestiknya udah nggak aktif. Aku nggak bisa nemuin dia. Aku kirim dia email. Dia nggak pernah balas. Terus aku akhirnya Cari laporannya. waktu itu aku pikir itu satu-satunya cara dia dan aku Bisa kontak. terus aku lihat Dia sama seseorang namanya Robin. Tanda tangan bareng. laporan ini. Terus aku ngerti apa yang terjadi. Pelan-pelan aku udah nggak pikirin lagi. Aku udah bilang sama kamu. Ini semua sebelum kita nikah. Aku nggak nanya hal sebelum kita nikah. Bukannya kita udah nikah. Aku nanya kamu. Apa yang aku lihat sekarang? Sejarah pencarian tentang Jiang Xiaohan. Apa yang terjadi? Zayawa. Dia selalu mengagumi Xiaohan. Dia selalu ngumpulin laporannya. Dia bilang sama aku sebelumnya, Kalau dia udah lama nggak nulis laporan. jadi aku. Tidak Ivan. Bahkan sebagai teman biasa, Di tempat yang berbahaya seperti ini. tiba-tiba putus kontak. Apakah kamu tidak? Aku tidak akan. Aku sudah menikah. Aku tidak bisa menerima suamiku. Setelah kita menikah, terus mengatakan, cinta aku selamanya, tapi merindukan wanita lain. Aku tidak bisa menerima itu. Ivan, aku menikah denganmu. Ketika aku menikah denganmu, aku tahu dengan jelas. Mengapa kamu? Mengapa kamu tidak percaya padaku begitu banyak? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku benar-benar mempercayaimu. Aku percaya setiap kata yang sekarang ucapkan. Aku benar-benar tidak bisa mempercayaimu. Imagination. Ini adalah hipotesismu. Hypothesis? Ini adalah kebenaran. Di komputer, bagaimana jika aku tunjukkan padamu sekarang? Kau tahu, Xiaohan. Apakah kamu pikir aku buta? Jika bukan merindukan, apalagi itu bisa. Apa yang aku rindukan tentang dia? Apakah aku punya pikiran seperti itu? Perusahaanku baru saja dimulai. Aku sudah memperhatikan Aku perusahaan tidak punya cukup energi untuk Apakah merindukan. kamu mengurus perusahaan dengan baik? Bagaimana kamu tahu aku tidak mengurusnya dengan Hal baik? apa yang bisa kamu urus dengan baik? Sampai sekarang, Aku tidak ingin bertengkar. Tenanglah. Apakah itu baik? Kita tidak perlu memegang satu hal. Terus-menerus. aku terus-menerus? Wang Yaming, jika kamu selesaikan masalah ini satu persatu, haruskah aku memberitahumu ini sekarang? Jangan terlalu terlibat dalam hal ini. Jika kamu harus melakukan ini, kamu tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kamu harus berhenti menimbulkan konflik, oke? Tentu saja aku tidak ingin menimbulkan konflik. Aku menunggu jawabanmu. Oke. Aku beri kamu jawabannya, oke? Aku beri kamu jawabannya. Xiaohan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan itu, bukan apa-apa. Itu bukan apa-apa. Kamu bahkan tidak memikirkan pekerjaanmu sekarang. Apakah menurutmu itu penting? Aku tidak ingin bertengkar. Apakah aku mengatakan hal-hal tentang Xiaohan? Apakah aku mengatakannya dengan jelas? Percaya atau tidak. Dan ngomong-ngomong, Sekarang kamu bisa tidur di mana saja kamu mau. Apa yang terjadi? Bisnis kita. kita bisa menanganinya sendiri. Jangan khawatir tentang itu. Tidur lebih awal. Tidak, aku harus memberitahumu sesuatu. Pasangan bisa mengalami masalah satu sama lain, sementara yang lain tidak bisa. Selalu ada pertengkaran antara suami dan istri. Mandi dulu baru tidur. Tidak. Siapa yang menyuruhmu melepas bajumu? Aku takut kamu kedinginan. Jangan salah paham dengar ya. Lihat apa yang kamu Aku katakan. takut. Kamu mengambil kentang diriku. Apa yang kamu katakan? Apa yang salah? Leher kaku. Kamu tidak bergerak semalaman. Aku takut membangunkanmu. Ngomong-ngomong. Ini dia. Aku tidak bisa bergerak. Tapi aku manis mulut. Aku menyuruh dokter membelikanmu sarapan. Makalah selagi masih panas. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Kenapa kamu memandangiku seperti ini?
Kamu tidak suka memakannya. Aku akan memberikanmu yang lain. Siapa yang Xiao Bao? Aku yang Xiaobao. Kamu juga yang Xiao Bao. Masuk ikuti aku bawa hewan peliharaan. Aku pikir apa yang dikatakan Yuming benar. Hal-hal tentang Xiao Han. Kamu terlalu sensitif. Kuncinya sekarang adalah kalian berdua. Hubungan kalian belakangan ini, bukankah mulai terasa agak dingin? Aku tidak tahu. Baik, terima kasih. Aku pikir, kamu terlalu memperhatikannya. Kamu tidak perlu membantunya dengan sesuatu. Seperti cicilan bulanan, biarkan dia membayarnya sendiri. Dan bukan hanya cicilan bulanan. Lupakan saja. Dia tidak bisa membayarnya. Aku masih harus membayarnya. Tidak apa-apa jika kamu bersikeras membantunya. Tapi ingat satu hal. Jangan selalu memberikan pendapatmu. Kalian semua sudah membantu jika kamu tidak memaafkan orang lain. Pada akhirnya itu hanya sia-sia. Jangan berpikir pengorbananmu bisa membuat pria berterima kasih padamu. Semuanya sudah selesai. Semuanya berakhir ketika kamu mengeluh. Jangan mengandalkan pria. Hati nurani lebih besar dari harga diri. Ingat. Hati nurani mana yang bisa masuk di antara mereka? Aku tidak tahu pertanyaan ini. Tapi ada satu hal yang aku tahu dengan baik. Bahwa hati nurani terkadang bisa kontraproduktif bagi pria. Dia merasa kasihan padamu. Ketika dia merasa tertekan olehmu, dia akan bersembunyi di sisi yang tidak tertekan. Itu saja. Kakak. Ada apa dengan kakak ipar? Setelah kejadian itu kemarin, aku membaca Weibo Qinshan lagi. Dan katanya mereka putus. Sekarang Lin Wei baik padaku, membuatku merasa sedikit canggung. Tapi setidaknya dia punya sikap. Lihatlah Wang Yuming, sampai sekarang, tidak ada permintaan maaf. Mereka berbeda secara alami. Dulu di rumah, aku yang merawatnya, aku yang melayaninya. Sekarang dia yang masak untukku. Membawakan teh dan menuangkan air. Aku sudah tidak terbiasa lagi. Kurasa itu sangat palsu. Aku merasa sangat bingung setiap pulang ke rumah. Bagaimana kamu menjalani hari ini? Jangan bicara tentang aku. Kurasa kuncinya sekarang adalah membuka simpul hatimu secepat mungkin. Aku tidak setoleran kamu. Tentang hal seperti ini, kalau tidak menimpa kepalamu, semuanya seperti darah ayam, cerai-cerai. Setelah menimpa kepalamu sendiri, tidak ada yang tidak bisa ditahan. Tergantung seberapa besar toleransimu. Aku memikirkan Xiao Han. Kamu bisa menganggapnya sebagai musuh palsu. Kalau kamu tidak melihatnya, kamu tidak akan merasa tertekan. Seiring waktu, dia benar-benar tidak ada lagi. Tapi kalau kamu pikir dia ada, kamu harus mencari cara untuk melawannya setiap hari. Sebenarnya saat kamu saling melawan, yang kamu pukul hanyalah udara. Tapi kamu sendiri yang tersiksa. Selain itu akan membuat Yuming semakin sedih tentang hal ini. Dengarkan kakak. Apa yang kamu katakan tiba-tiba masuk akal. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bukankah ini hanya penghiburan diri wanita? Bagaimana wanita bisa hidup hari ini tanpa mencari sedikit penghiburan diri? Nona, musuhmu hanyalah kehampaan. Tapi milikku, tepat di depan mataku. Atau, naik dan duduklah. Aku akan buatkan semangkuk sup jahe untukmu. Pergilah. Jangan panggil petugas keamanan untuk mendorongku. Buat pengecualian hari ini, mungkin tidak untuk masa depan. Aku benar-benar belum pernah melihatnya. Kau memang baik hati. Aku sudah hidup sendirian begitu lama. Ini masih bisa diterima.
Nanti aku akan masak beberapa hidangan untukmu. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana mungkin kau yang masak biar aku saja? Masakin APA yang ingin kau makan. Kau bisa memesan apapun yang kau mau. Yang Xiao Bao, kau begini lagi. Tidak aku. Aku hanya ingin kau mengerti. Pandangan hidup. Pria hemat super dan pria lembut kecil. Menurutku, selama pria ini bisa bergerak, dia pasti tidak akan membiarkan wanita masuk ke dapur. Kau tidak tahu memasak. Bisa memberikan rasa bahagia kepada orang lain secara Aku khusus. tidak ingin melewatkan Kesempatan untuk memberikan rasa bahagia kepada orang lain. Xiaoya, di permukaan kau terlihat sangat canggih dan realistis. Tapi sebenarnya kau sangat sederhana. Jangan tertawa. Aku hanya merasa kau polos. Itu terutama tercermin dari fakta bahwa kau lebih mudah dibodohi. Selain itu, setelah luka sembuh mudah melupakan rasa sakitnya. Jadi, ini sangat cocok. Cari seseorang yang stabil seperti aku untuk saling melengkapi. Xiaoya, aku tahu aku tidak bisa menghasilkan banyak uang, tapi aku juga tidak boros. Aku bisa memberikan semua uang yang aku hasilkan padamu, dan kau bisa membelanjakannya sesuka hatimu. Jadi, aku mohon padamu sekarang, harap pertimbangkan aku dengan serius. Yang Xiao Bao, aku percaya semua yang kau katakan. Dan aku punya keyakinan padamu. Aku juga percaya kau bisa membuat banyak gadis bahagia. Tapi orang itu bukan aku. Apa yang aku inginkan benar-benar tidak sepertimu. Ibu, bagian mana yang kau terluka? Aku akan memberitahumu urusannya. Ketika Ivan tiba nanti, kau harus mengakui kesalahanmu. Di hadapanku hari ini temani itu. Sudahkah kau mendengarnya? Itu saja yang kau suruh aku datang. Ada banyak hal di perusahaanku. Kau masih menipuku dengan mengatakan itu. Kalian berdua sudah terpisah beberapa hari. Aku khawatir. Bagaimana Ivan dan keluarganya bisa mendukungmu? Kau seharusnya tahu lebih baik dariku. Tidak mudah bagi mereka melakukan ini. Kau harus memberinya sikap yang jelas. Aku sudah membuat sikap ini sangat jelas. Tentang aku dan Xiaohan. Bukankah aku sudah menjelaskannya? Tidak, sikapmu tidak baik. Dengarkan ibu, cekek kau. Bermasalah dengan Ivan karena Xiaohan. Katakan padaku, aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Ibu. Ivan, pelan-pelan. Aku membawanya ke sini untukmu. Aku menyuruhnya mengakui kesalahannya. Dan meminta maaf padamu di hadapanku hari ini. Tidak perlu ibu terima kasih ya. Biarkan kami mengurus urusan kami sendiri. Aku masih punya banyak pekerjaan. Jika kau tidak menginginkan apapun lagi, aku akan naik dulu. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Apakah hari ini waktunya pemeriksaanmu untuk ditinjau? Biarkan Wang Yuming menemanimu. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Terima kasih, naik. Biarkan dia. Wang Yuming. Naik. Ma Jing, bagaimana situasi di pihakmu? Semakin parah. Baru saja putus lagi. Bujuk dia. Mengapa kamu tidak membujuk Wang Yuming? Apa yang kamu katakan aku sudah membujuk. Hedong lain roar lagi. Kamu suruh dia melepaskannya. Kamu menutup telepon. Hei. Ya, aku pikir kamu sudah bekerja keras belakangan Aku ini. khusus memesannya untukmu. Bagaimana pelayanannya, oke kan? Pelayanannya oke. Kurang gosip lebih oke. Bukankah aku memikirkan kalian berdua? Lalu aku tidak mengerti. Apakah kamu juga berpikir, setelah aku menikahi Ivan, Aku masih memiliki Jiang Xiaohan di hatiku. jangan berpikir terlalu banyak makanlah. Lalu bisakah aku tidak berpikir terlalu banyak? Aku tidak mengerti, mengapa dia membuat masalah denganku. Ya, aku punya masalah. Aku membaca halaman web ini. Tapi Xiaoya memberitahuku itu. Dia bilang dia tidak bisa menemukan Aku Xiaohan. penasaran dan aku melihatnya. Dan aku menjelaskan padanya. Jangan pikirkan itu dulu. Jangan marah, itu menyakiti tubuhmu. Ayo duduk makanlah selagi masih panas. Aku akan menuangkan air panas untukmu. Jangan marah, tenang-tenang. Aku bilang. Anda
Lobak tauge kentang. 3 hidangan vegetarian, bagaimana saya memakannya? Hei, siapa kamu? Ya, saya Wang Yuming. Jiang Xiaohan. Setelah saraf tulang belakang lumbar terkena, itu tertekan ke saraf tulang belakang. Sekarang bagian bawah tubuhnya pada dasarnya tidak memiliki sensasi Dan dalam keadaan setengah lumpuh. untuk operasinya. Kita sudah melakukannya. Apa yang perlu kita lakukan sekarang? Dia adalah tetap di tempat tidur. Dan aktif bekerja sama dengan perawatan kami. Lalu kapan dia bisa berdiri? Ini sulit dikatakan. Kita hanya bisa memberinya beberapa obat untuk meningkatkan sirkulasi darah dan nutrisi saraf untuk membantunya memperbaiki dirinya sendiri. Keadaannya, Jujur saja masih agak sulit. kita tidak boleh menyerah harapan. Tetapi pada saat yang sama kita harus siap menerima kekecewaan. Sebagai teman, Anda bisa memberinya dukungan mental sebanyak mungkin. Lama tidak bertemu. Tidak apa-apa. Sedikit terluka. Ada yang merawatmu. Perawat merawat saya. Ada yang merawatmu. Sudah makan. Saya terbiasa makan makanan rumah sakit. Kenapa saya tidak keluar dan membelikanmu? Tidak perlu. Anda bisa memberiku makan ini, tapi tidak yang berikutnya. Selain itu, saya terbiasa merawat diri sendiri. Saya akan menelepon untuk memesan pesanan nanti. Jangan. Saya akan keluar dan membelikanmu. Sungguh tidak perlu. Segera. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Ayam kung pao, babi goreng dengan jamur. Dan ini, bubur ikan. Ini adalah favoritku dulu. Ya, Maken, Aku bisa melakukannya sendiri. maaf, aku lupa kamu tidak bisa bergerak. ayo. Pegang bantalmu erat-erat. Terasa nyaman sekali. Apa sudah baik? Baik. Minumlah sedikit. Baiklah. Ayo. Ivan. Wang Yaming APA kau terlalu berlebihan. APA lagi yang kau sembunyikan dariku? Aku tidak berniat menyembunyikannya darimu. Aku juga tahu dia baru saja kembali. Apa pemeriksaannya sudah selesai? Aku berterima kasih padamu karena masih ingat peduli padaku. Kamu harus lebih memperhatikannya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Kamu sudah memikirkannya begitu lama dan akhirnya Dia benar-benar sakit. Cocok dengan seleramu. Ayo bawakan dia makanan.
Satu bubur dengan beberapa lauk paus sungguh perhatian. Jika kamu bertanggung jawab padanya, kamu tidak merasa terbebani atau lelah. Kalau itu aku, kamu pasti kesal. Haruskah aku mengucapkan selamat padamu karena akhirnya kamu bisa kembali padanya? Bisakah kita berdua bicara Kalau dengan itu kamu, baik? apa yang bisa kamu katakan?